Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nada Isana dengan NIM L1A119153 dari program studi kehutanan dengan mata kuliah Silvikultur Hutan Alam. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur tebang pilih tanaman Indonesia. Berikut penjelasannya. Sejarah TPTI. Direktorat Jenderal Kehutanan pada tahun 1976 menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan, yaitu tebang pilih Indonesia, tebang habis permudahan alam, dan tebang habis permudahan buatan, sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam produksi. Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi Indonesia. Surat keputusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan tentang pedoman tebang pilih tanaman Indonesia, dan disempurnakan dengan keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan tentang pedoman dan petunjuk tebang pilih tanaman Indonesia pada hutan alam dan buatan. TPTI mengalami penyempurnaan, yaitu dengan diterbitkannya pedoman TPTI yang dituangkan dalam surat keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan pada tanggal 13 Oktober tahun 1993. Kemudian surat keputusan Dirjen ini diganti dengan surat keputusan Dirjen Bina Produksi Kehutanan pada tanggal 21 Agustus 2009. Itu TPTI, tebang pilih tanam Indonesia merupakan sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudahan buatan. Sistem silvikultur ini merupakan sistem yang dinilai dari sesuatu untuk diterapkan pada hutan alam produksi dan pada hutan alam yang tak seumur di Indonesia, kecuali untuk hutan payau. Sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntutan dan terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tujuan dari TPTI ini yaitu untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya, agar terbentuknya tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu dan penghara industri secara lestari. Perbedaan TPTI dan TPTI yaitu perbedaan yang mencolok dari sistem TPTI dibanding dengan sistem TPI adalah secara politis, pemerintah menekankan perlunya pembinaan hutan, pemungutan, dan pembinaan hutan harus seimbang. Pemegang HPH diwajibkan untuk melengkapi unit organisasi pembinaan hutan yang terpisah dengan unit logging, tenaga teknis kehutanan, mencegah yang tampil dalam jumlah yang cukup, dan anggaran yang memadai untuk kegiatan pembinaan hutan. Dasar-dasar konsep TPTI yaitu meliputi cara penebangan dengan limit diameter dan permudahan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan baik secara kualitas maupun kuantitas pada bekas areal tebangan berikutnya, agar terbentuknya tegakan campuran yang diharapkan dapat menghasilkan kayu untuk keperluan industri secara lestari. Tujuan tersebut dicapai dengan menerapkan teknik-teknik silvikultur pada permudahan alam dengan memperhatikan yaitu pengaturan komposisi jenis pohon, penyusun tegakan campuran di dalam hutan yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi dan ekologi, dan pengaturan struktur tegakan kepadatan tegakan yang optimal diharapkan untuk meningkatkan potensi yang ada. Tetap terjaminnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pengawetan tanah, dan tetap terjaganya fungsi perlindungan. Pedoman pelaksanaan TPTI pada tahun 2009 yaitu yang pertama penetapan areal kerja, yang kedua inventarisasi tegakan sebelum penebangan, yang ketiga pembukaan wilayah hutan, yang keempat pemanenan, yang kelima penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan,
Dan yang keenam, pembebasan pohon binaan. Dan yang ketujuh, perlindungan dan pengamatan hutan. Penataan areal kerja memiliki prinsip, yaitu yang pertama, menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. Yang kedua, dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang ketiga, dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regime TPTI. Adapun perencanaan dari PAK ini, yaitu yang pertama, mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan. Yang kedua, membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Yang ketiga, sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. Yang keempat, sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. Yang kelima, gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahun penebangan. Yang keenam, buat rencana tata batas blok dan peta kerja. Yang ketujuh, buat peta kerja rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Pelaksanaannya meliputi membuat prosedur operasi standar atau POS pada penataan areal kerja. 2. ITSP atau inventarisasi tegakan sebelum penebangan memiliki prinsip, yaitu yang pertama, risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter kurang dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTUPHHK. ITSP ini memiliki rencana, yaitu yang pertama, membuat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil dari PAK. Yang kedua, membuat semua jalur ukur dalam peta searah, misalnya utara dan selatan. Yang ketiga, siapkan daftar ukur untuk mencatat hasil dari ITSP ini. Yang keempat, membuat rencana peta ITSP dengan skala 1:5000. Pelaksanaannya meliputi yaitu pembuatan prosedur operasi standar atau POS untuk ITSP berdasarkan prinsip di atas, dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon dengan skala 1:1000. Yang ketiga, ada PWH atau pembukaan wilayah hutan, memiliki prinsip yaitu efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Dan rencananya meliputi yaitu yang pertama, membuat rencana PWH berdasarkan pada blok RKT. Yang kedua, buat rencana trek jalan angkutan dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil dari ITSP. Yang ketiga, membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar kerja PWH berdasarkan prinsip. Yang keempat, ada pemanenan. Pemanenan memiliki prinsip, yaitu yang pertama, memanen tidak boleh melebihi riap. Yang kedua, pemanenan ini memiliki prinsip yang dilakukannya secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, perapihan tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Perencanaannya yaitu meliputi penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran dengan skala 1:1000. Yang kedua, penebangan dilaksanakan pada peta tebangan dalam blok RKT yang telah disahkan. Yang ketiga, perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Pelaksanaannya yaitu yang pertama, membuat prosedur operasi standar untuk pemanenan berdasarkan prinsip yang ada. Yang kedua, alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Ada penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Memiliki prinsip yaitu yang pertama, memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT.
Yang kedua, menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Perencanaannya yaitu yang pertama, buat kelola persemaian dengan mengutamakan biji jenis lokal. Yang kedua, buat peta rencana penyusun pengayaan berdasarkan hasil dari perapihan. Pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar kerja penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan berdasarkan prinsip yang berlaku. Yang keenam, pembebasan pohon binaan memiliki prinsip yaitu yang pertama meningkatkan ria pohon binaan. Yang kedua, pohon binaan bisa berasal dari permudahan alam dan tanaman pengayaan. Yang ketiga, tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Perencanaannya yaitu meliputi yang pertama, menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja. Yang kedua, membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing. Yang ketiga, membuat peta sebaran pohon binaan hasil dari pembebasan. Pelaksanaannya meliputi yaitu yang pertama, membuat prosedur operasi standar kerja untuk pembebasan pohon binaan. Yang kedua, pembebasan pohon binaan dapat menggunakan antara lain arborsida yang ramah lingkungan khusus untuk pohon besar. Yang ketujuh, perlindungan dan pengamanan hutan memiliki prinsip yang pertama, pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Yang kedua, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Perencanaannya yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip-prinsipnya. Adapun kesimpulan dari sistem tebang pilih tanam Indonesia ini yaitu kinerja sistem TPTI yang diterapkan di Indonesia saat ini pada aspek-aspek pelestarian hasil hutan belum nampak memuaskan. Dua masalah pokok yang nampak jelas pada sistem ini yaitu yang pertama, berkaitan dengan kondisi hutannya sendiri, yaitu di samping kualitas dan kuantitas, minimum dari tegakan tinggal selalu tidak mencukupi. Juga kecepatan tumbuhnya tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, perhubungan dengan aspek kelembagaannya, bobot kerja untuk melakukan pengawasan cukup berat, sehingga sulit untuk mengontrol kepatuhan para pemegang IUPHK pada ketentuan TPTI itu sendiri, terutama persyaratan untuk melakukan tanaman pengayaan dan penyulaman pada areal IUPHK. Akibat yang timbul adalah merosotnya kualitas tegakan hutan setelah siklus tebangan pertama. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.